Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, diduga akibat rem tak berfungsi, truk tronton bermuatan palet di Cianjur, Jawa Barat menabrak rumah makan dan kendaraan dari arah berlawanan di Jalan Raya Sukabumi, Cianjur. Akibat kecelakaan, sopir truk meninggal dunia di lokasi. Truk tronton bermuatan palet mengalami remblong menabrak mobil box dan rumah makan di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Kecamatan Gekbrong, Cianjur, Jawa Barat, Selasa siang. Peristiwa bermula saat truk kontainer yang membawa palet melaju di jalan menurun dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Truk yang diduga mengalami remblong ini oleng ke kanan dan menabrak sebuah angkutan kota. Namun truk tak dapat dikendalikan hingga truk kembali oleng ke kanan menabrak truk box yang ada di depannya. Truk terhenti setelah menghantam warung makan yang berada di kiri jalan. Akibat hantaman truk, warung makan rusak parah. Akibat kejadian itu, sang sopir truk tewas di lokasi akibat terjepit badan truk. Sementara penghuni rumah makan serta sopir mobil box mengalami luka-luka dan dibawa ke RSUD Cianjur untuk perawatan medis. Kejadian wingbox yang di belakang kami dari arah Sukabumi menuju Cianjur oleng ke kanan menabrak dulu angkot. Setelah itu melambung ke kanan, di sebelah kirinya ada light truck menabrak ke kanan, light truck ke kiri, oleng light truck ini ke belakang kanan dan nabrak rumah makan ya. Siap rumah makan Padang. Akibat musibah ini, arus kendaraan dari arah Cianjur maupun dari arah Sukabumi sempat mengalami kemacetan. Sebuah mobil plat merah di Klaten, Jawa Tengah terlibat tabrak lari di Purwakarta, Jawa Barat. Mobil dinas PNS menabrak angkot yang bawa rombongan pelajar. Sebuah mobil plat merah yang dikemudikan seorang PNS terlibat tabrak lari di Klaten, Jawa Tengah. Kini pengendara mobil berhasil diamankan petugas lalu lintas Polres Klaten untuk dimintai keterangan. Pelaku sebelumnya terlibat tabrak lari dengan pengendara motor dan terekam CCTV dan viral di media sosial. Sementara itu di Purwakarta, Jawa Barat, mobil dinas pegawai negeri sipil PMK Purwakarta menabrak mobil angkot yang membawa rombongan pelajar sekolah dasar di Jalan Arteri Purwakarta, Subang. Akibat kecelakaan ini, 12 orang luka-luka langsung dibawa ke dua rumah sakit terdekat. Karena ngantuk, terburu-buru, jadi kejar waktu juga. Di sana katanya kenceng mobil yo, tiba-tiba pas di sini nih. Sana ada rombongan angkot, tiba-tiba si mobil langsung ambil ke kanan. Yang mana ambil kanan? Yang mobilio plat merah. Oh. Sedangkan dua bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Pulderek Jasa Marga depan gerbang tol Jatiluhur. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Ribuan keluarga korban kerusuhan Sinakma, Papua tuntut proses hukum kerusuhan yang menewaskan belasan orang. Akibat aksi massa, perkantoran terpaksa tutup. Ribuan keluarga korban kerusuhan Sinakma Wamena bergerak dari Sinakma menuju lapangan pendidikan Wamena. Polisi dan tentara menyiagakan personilnya di setiap sudut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Aksi massa ini membuat seluruh aktivitas terganggu hingga perkantoran tutup. Kalau negara ini mau buktikan keadilan yang sebenarnya terhadap orang Papua, silakan buktikan singkat-singkatnya itu dalam 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau lewat, berarti internasional intervensi untuk buka kuburan itu. Itu yang kami minta. Karena kami keluarga korban 9 sudah serahkan untuk otopsi. Tapi kalau tidak ada, negara ini kalau tidak respon baik, hukumnya baik, maka negara tidak mampu untuk selesaikan masalah-masalah yang terjadi, penembakan yang terjadi ilegal di Papua. Lebih khusus Wamena.
Aksi massa ini diterima oleh pejabat gubernur Papua Pegunungan, beberapa bupati, Kapolres Jayawijaya, dan Dim 1702 Jayawijaya, serta tokoh intelektual Lapago. Semua catatan kita sudah terima, aspirasi secara profesional sudah terima, dan proses hukum akan berjalan, dan di dalam proses hukum itu akan ada keadilan di sana. Siapapun akan diadili. Karena itu, sebagaimana disampaikan oleh tokoh masyarakat Jaya, sekaligus juga mantan Bupati Jaya, kita dari sini akan berembuk dan kita jadi satu, sebagaimana kita bisa membantu pihak Lani Jaya. Dari sana kita akan berbicara bagaimana menyelesaikan secara budaya semuanya, diatur oleh senior, tokoh adat, tokoh gereja yang ada. Massa menuntut kasus ini diproses dengan hukum budaya dan hukum nasional. Tuntutan hukum budaya berupa denda materi, sedangkan tuntutan hukum nasional untuk memproses pelaku dalam hukum pidana. Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia akan mempelajari permintaan kuasa hukum AG terkait pendampingan saat menjalani proses hukum sebagai saksi dalam kasus penganiayaan. Sementara kuasa hukum tersangka, Shane, mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk minta penangguhan penahanan. Kuasa hukum AG, Mangata Tobing, mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk meminta perlindungan kepada kliennya yang saat ini menjadi saksi dalam kasus penganiayaan dengan tersangka Mario Dandisatrio dan temannya Shane. Mangata meminta KPAI mengawasi AG dalam menjalani proses hukum. Kami berharap KPAI bisa membantu kami untuk bisa mengatur membantu dan mengawasi saksi anak ini dalam proses penyidikan ataupun proses peradilan ke depan. Terkait permintaan kuasa hukum AG, KPAI mengaku menelaah terlebih dahulu keterangan pengacara AG. Namun KPAI tidak menyampaikan secara detail mengenai keterangan yang diterima dari pengacara AG. Itu kembali lagi kami tidak dapat menyampaikan apa detailnya seperti apa, karena itu bagian dari menjaga kerahasiaan dan kita ikuti prosedur yang ada di KPA. Di sisi lain, kuasa hukum tersangka Shane Lucas Rotua, salah satu tersangka penganiayaan David, mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Mereka menanyakan perkembangan kasus kliennya sekaligus mengkritisi pasal pembiaran yang disangkakan penyidik kepada kliennya. Namanya sudah ada di kantong kami. Kami akan ajukan itu dan juga kami akan mengajukan juga penangguhan penahanan setelah tim berembuk. Dan juga kami, karena ini masalah pembiaran ini kan masih kita dalamin. Itu jarang sekali kasus yang seperti pembiaran ini itu kayak viral seperti ini. Banyak kasus-kasus pembiaran di lalu lintas ya terjadi perkelahian juga, orang pada lewat-lewat aja tapi nggak masalah. Tapi karena ini juga memang udah masalah, menjadi masalah nasional dan mungkin internasional, jadi kami akan membahas, menganalisa secara bagaimana kayak dengan pembiaran tersebut. Itu dari kami sebagai tim kuasa hukum. Sebelumnya Shane dijerat pasal pembiaran usai penyidik PPS Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan melakukan gelar perkara dan penyidikan terhadap Shane Lucas Rotua. Polisi juga telah menetapkan seorang tersangka lain bernama Mario Dandisatrio, putra dari mantan pejabat kantor pajak Jakarta Selatan. Dandi terancam hukuman 5 tahun penjara. Mirsa, hingga hari ke-8 di rumah sakit korban penganiayaan mantan anak pejabat pajak, David belum sadarkan diri. Dokter menyatakan kondisi David membaik, sementara keluarga menginginkan proses hukum tetap berjalan. Mungkin 4-5 hari yang lalu kesadaran sudah lebih baik ya, dan bisa ya kontak memang belum. Teman-teman LBH sebenarnya yang paling paham soal masalah siapa harus kena pasal apa gitu. Yang pasti kita berharap, karena memang kita terus terang selama David dirawat ini memang kita fokus untuk kesembuhan David, makanya kita memang keluarga lebih banyak habiskan waktu di rumah sakit bersama tim dokter gitu.
Nah, kita sudah pasrahkan sepenuhnya ke LBH dengan tindakan mereka. Mario kerap memamerkan kemewahan alias flexing di akun media sosialnya. Mario Dandi Satrio disebut suka mengunggah video pendek tentang mobil dan sepeda motor mewah, mulai dari Rubicon hingga Harley Davidson. Tak hanya Dandi, sang ibunda juga tak luput dari perhatian netizen. Dalam akun Instagram diduga milik ibu Mario Dandi, Erni Mike, beberapa kali memamerkan kekayaan keluarganya yang mencakup rumah mewah, kendaraan pribadi, tas-tas mahal, dan bisnis-bisnis yang dimilikinya. Setelah ayah Mario disorot karena memiliki harta kekayaan yang fantastis, kali ini perhatian tertuju kepada Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo. Dirjen Pajak tersebut tertangkap kamera menaiki motor gede bersama klub Blasting Rider Direktorat Jenderal Pajak. Tak lama berselang, aksi flexing juga dilakukan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, yang menjadi sorotan publik usai viral tagar Bea Cukai hedon di Twitter. Warganet menyebut Eko kerap flexing harta dan hidup hedon, termasuk kendaraan-kendaraan mewah miliknya. Terkait harta fantastis Rafael Aluntri Sambodo, ayah dari Mario Dandi, KPK berencana akan memeriksa Rafael pada Rabu besok untuk klarifikasi. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, akibat kasus ini persepsi masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak menjadi negatif. Bahwa jajaran Kementerian Keuangan yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan sebuah persepsi negatif dan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kementerian Keuangan dan dalam hal ini juga Direktorat Jenderal Pajak. Ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius, legitimate dari masyarakat mengenai dari mana sumber kemewahan itu diperoleh. Perilaku tersebut jelas mengkhianati dan mencederai keseluruhan jajaran Kementerian Keuangan. Perumpamaan nilai setitik rusak susu sebelangga. Nampaknya hal ini yang dirasakan lembaga-lembaga pemerintahan yang tercoreng namanya akibat aksi oknum pegawainya yang pamer kekayaan di sosial media tanpa peka dengan masalah sosial yang ada.